Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Setelah di episode sebelumnya kita sempat membahas tentang penciptaan Nabi Adam, penciptaan Ibunda Hawa, lalu bagaimana cerita mereka, dimana mungkin akan saya sedikit kupas lagi. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dan Ibunda Hawa awalnya diciptakan dan Allah menempatkan mereka di surga. Kemudian mereka menikmati surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Kemudian datanglah iblis yang mendatangi mereka berdua. Kenapa mereka berdua bisa sampai tergoda dan begitu? Karena Nabi Adam dan Ibunda Hawa waktu itu diceritakan menurut sebagian riwayat karena iblis bersumpah atas nama Allah. Iblis bersumpah atas nama Allah. Kemudian akhirnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa terheran. Gak mungkin dong ada orang yang berani bersumpah atas nama Allah kemudian dia berbohong. Ternyata ada iblis. Makanya bersumpah atas nama Allah merupakan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dan jangan sampai teman-teman ini berdusta dengannya. Bahkan sebagian para ulama kita itu mengatakan, andai kata ada seorang pencuri yang kemudian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka aku melihat bahwasanya dia itu mencuri, maka akan aku dustakan pandanganku dan aku bilang bahwasanya dia tidak benar-benar mencuri barangku. Kenapa? Bukan karena apa, tetapi karena kebesaran dan keagungan apa-apa yang dia sumpahkan dengannya. Jadi saking mulianya nama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sumpah, teman-teman jangan coba-coba menggunakan sumpah atas nama Allah pada sesuatu yang dusta. Dan ini sangat-sangatlah berbahaya. Oke, kemudian akhirnya sejak itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam, kemudian Allah menurunkan Ibunda Hawa juga bersama Nabi Adam. Nabi Adam di India, kemudian Ibunda Hawa di Jeddah, dan mereka berjumpa di Jabal Rahmah sebagaimana yang telah kami ceritakan kemarin. Nah, kemudian setelahnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa memiliki anak yang begitu banyak. Nah, mungkin yang selama ini kita dengar nama putra dan putri Nabi Adam itu ya Qabil, Habil atau mungkin Syith. Padahal hakikatnya jauh lebih banyak dari itu. Putra dan putri Nabi Adam itu ada banyak dan kembar-kembar menurut versi beberapa riwayat. Hanya saja yang paling terkenal namanya dan yang disebut-sebut selalu namanya adalah Qabil, Habil, dan Syith. Nah, Habil itu yang baik awalnya ya. Kemudian gara-gara terjadi iri, dengki, hasad, dan dan sebagainya, Qabil kemudian membunuh Habil. Dan Qabil hidup dengan perangainya yang sangat-sangatlah tidak baik. Nabi Adam melihat peristiwa ini begitu-begitu sangat-sangatlah bersedih. Bagaimana bersedih? Merasa anaknya yang selama ini harusnya mendapatkan dan bisa mewariskan kejayaannya dalam memerintahkan manusia di atas ketaatannya terhadap Allah. Kenapa putra dan putrinya melakukan hal-hal yang demikian? Dan setelah itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hadiah. Sehingga disebutkan sebagai hibatullah, ya, pemberian dari Allah, hadiah dari Allah kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Diceritakan oleh para ulama, hadiah ini diberikan kira-kira 5 tahun. Menurut riwayat yang berbeda, 50 tahun. Wallahu a'lam mana yang benar, 5 atau 50, karena kita tidak mendapatkan itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Jadi 5 tahun setelahnya, setelah peristiwa pembunuhan itu, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa satu putra yang akan menjadi sosok pengganti dari Nabi Adam. Siapa namanya? Syith. Dan beliau juga merupakan seorang nabi. Dan beliau juga merupakan seorang rasul. Alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Adam melihat perangai Nabiullah Syith yang begitu luar biasa, makanya Nabi Adam itu sayang banget sama Nabiullah Syith. Dan Nabiullah Syith memanglah putra yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi Adam. Yang paling baik, yang paling saleh, yang paling keren, bahkan fisiknya pun yang paling mirip dengan Nabi Adam adalah Nabiullah Syith, ya, yang paling mirip. Bahkan Nabiullah Adam ini memberikan seluruh wasiat-wasiatnya
Wasiat ini nggak melulu harta ya, tetapi wasiat ucapan, nasihat, apa-apa yang harus dilanjutkan estafet perjuangannya oleh Nabiullah Syith itu kepada Nabi Syith, ya, bukan kepada putra-putranya yang lain. Walaupun jumlahnya banyak, tetapi itu diberikan kepada Nabiullah Syith. Dan Nabiullah Adam berpesan kepada Nabiullah Syith untuk tidak memberitahu seluruh wasiatnya tadi itu kepada saudaranya, kepada abangnya, yaitu Qabil. Kenapa? Karena Qabil sebagaimana yang teman-teman tahu, memang perangainya sangatlah jahat, sangatlah tidak baik, zalim, tukang iri, ya, tukang dengki, dan seterusnya. Dan kemudian setelah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ini meninggal, kemudian 1 tahun selanjutnya Ibunda Hawa meninggal, barulah setelah itu estafet kenabian, estafet kerasulan dari Nabi Adam dilanjutkan oleh Nabiullah Syith yang dijadikan sebagai pengganti. Dan Nabiullah Syith adalah sosok Nabi yang sangat mulia, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diriwayatkan dari Imam Abi Dzar Al-Ghifari bahwasanya Nabiullah Syith mendapatkan suhuf sebanyak 50 kali, 50 sahifah. Bahasa kita mungkin sekarang kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab kepada Nabiullah Syith berupa 50 sahifah. 50 halaman, 50 lembar. Wallahu a'lam bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Yang jelas Allah menurunkan firman-Nya, menurunkan kalamnya, menurunkan perintahnya kepada Nabiullah Syith berupa itu. Dan mungkin teman-teman hanya tahu di dunia ini ada 4 kitab. Ya, mungkin kitab apa namanya? Ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, ada Taurah diturunkan kepada Nabiullah Musa, kemudian Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa, kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Tetapi tentu saja sebenarnya jauh lebih banyak daripada itu. Ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, ada sahifah yang Allah berikan kepada Nabi Idris, ada sahifah yang Allah berikan kepada Nabi Syith, dan lain-lain yang kita tidak tahu itu jumlahnya berapa. Tetapi yang populer, yang termaktub dalam Al-Quran hanya suhuf Ibrahim, suhuf Musa, ya, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, lanjut. Dan diceritakan bahwasanya Nabiullah Syith adalah manusia pertama yang mampu berbicara dengan bahasa Hebrew, Ibrani. Diceritakan juga bahwasanya Nabiullah Syith adalah manusia pertama yang berjenggot. Diceritakan pula bahwasanya Nabiullah Syith adalah manusia pertama yang menggunakan penutup kepala, kopiah, topi atau apa di zaman itu, bentuknya seperti apa wallahu a'lam. Diceritakan juga bahwasanya Nabiullah Syith adalah manusia pertama yang menggunakan sendal. Diceritakan pula bahwasanya Nabiullah Syith adalah manusia pertama yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajari peredaran siang dan malam, ilmu tentang siang dan malam. Dan yang Allah ajarkan pertama kali kepada Nabiullah Syith adalah bagaimana cara beribadah di waktu-waktu tertentu. Jadi dulu belum ada spesifikasi tentang ibadah-ibadah di waktu-waktu tertentu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada siapa? Ajarkan kepada Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Dan Nabiullah Syith adalah sosok yang saleh, yang senantiasa mengajarkan keturunannya, mengajarkan kepada kaumnya kebaikan yang begitu luar biasa. Tetapi kondisi sosial dan kondisi geografis waktu itu antara pengikut Nabiullah Syith dan pengikut Qabil itu betul-betul berbeda. Nabiullah Syith itu berada di dataran tinggi, di pegunungan. Sedangkan keturunan Qabil itu berada di dataran rendah. Dan Nabiullah Syith berwasiat memberikan perintah kepada seluruh pengikutnya dari keturunan-keturunannya untuk jangan coba-coba turun ke dataran rendah. Kenapa? Karena pertemanan yang buruk akan membawa kita menuju hal yang buruk. Teman-teman, pertemanan yang buruk akan membawakan kita kepada perkara yang buruk. Nanti kita bahas tentang pertemanan itu di akhir. Bi'idznillah ta'ala. Kemudian, di tengah-tengah suku keturunan Qabil, di sana terjadi keburukan dan kemaksiatan yang sangat-sangat luar biasa. Di mana iblis, syaitan, itu mengajarkan mereka banyak hal. Jadi awalnya mereka mungkin tidak bisa have fun. Iblis kemudian mengajarkan kepada mereka minum khamr. Iblis kemudian mengajarkan kepada mereka nyanyian. Di mana waktu itu diceritakan bahwasannya penyanyi pertama atau mungkin musisi pertama, tukang musik pertama di dunia itu kan di zaman Qabil dan Syith tadi kan.
itu adalah putranya Qabil yang bernama Thauban. Thauban, putra Qabil, adalah seorang musisi pertama yang ada di muka bumi. Jadi udah tuh, kerjaan keturunan Qabil itu adalah tukang dugem. Mabok iya, dengerin musik-musik iya. Jadi buat teman-teman yang sekarang kerjanya begitu, stop jadi geng-geng Qabil. Kita harus bergabung dengan geng-geng Nabiullah Syith. Ya walaupun akhirnya terjadi kemaksiatan setelahnya. Lanjut. Kemudian, jadi, wah saya baru kepikiran. Jadi dugem pertama di muka bumi itu terjadi di zaman Qabil. Ya apa? Sekarang dugem musik ada, campur baur cowok cewek, mabok. Ya udah, fix itu. Geng-gengannya Qabil waktu itu. Kemudian, gara-gara terlalu banyak party mereka kan. Orang party kan bunyi-bunyiannya kan begitu sangat-sangat mendendang kan ya. Akhirnya, dari Nabiullah Syith, keturunan-keturunan Nabiullah Syith, pengikut-pengikut Nabiullah Syith, itu mendengarkan suara yang aneh, kok mantep juga kita vibing nih gitu kan. Mantep nih bunyi nih. Wah, apa ini? Ini bunyi apa ini? Akhirnya sebagian dari mereka, sebagian dari pemuda mereka itu memilih untuk turun. Kenapa? Karena penasaran. FYI, ada perbedaan antara keturunan Syith dan keturunan Qabil. Keturunan Syith itu yang cowok ganteng-ganteng. Tapi yang cewek B aja. Yang cowok ganteng pol, yang cewek B aja. Keturunan Qabil sebaliknya. Yang cewek cakep banget, yang cowok B aja. Jadi kayak gimana gitu. Kemudian gara-gara mereka ngedugem dan terus bunyi dugemnya itu terlalu ramai, akhirnya keturunan Nabiullah Syith itu penasaran dan turun ke bawah. Dan ketika turun ke bawah, melihat cewek-cewek, cowok semua di situ pada pesta dengan vibing ya mereka semua. Kayak melihat cewek-cewek, gila cakep banget. Gila di sini ternyata cewek-cewek ini cakep banget. Kenapa gak kayak di tempat kita ya? Dan disitulah terjadi zina pertama di muka bumi. Syariat Allah telah turun, dilarangnya berbuat zina dan selanjutnya ya. Dan di zaman Nabiullah Syith, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Syith untuk memerintahkan kaum-kaumnya untuk tidak boleh lagi menikahi saudara. Jadi sebelum-sebelumnya pernikahan saudara atau kita sebut sekarang sebagai, saya lupa ada istilahnya, pernikahan saudara. Itulah pokoknya ya. Pernikahan saudara itu dihalalkan di awal masa. Kemudian di zaman Nabiullah Syith pernikahan saudara dan saudari itu dilarang ya. Lanjut lagi. Jadi dari situlah pertama kali muncul zina. Jadi hakikatnya teman-teman, maksiat itu hakikatnya akan selalu bersambung satu sama lain. Maksiat itu akan saling tarik-menarik antara satu maksiat dengan maksiat selanjutnya. Antara satu maksiat dengan maksiat yang lain itu akan tarik-menarik. Makanya para ulama itu menyebutkan efek baik dari berbuat baik adalah dimudahkan untuk berbuat baik selanjutnya. Dan efek buruk dari berbuat buruk adalah dimudahkan untuk berbuat buruk selanjutnya. Kita, teman-teman, ketika pertama kali ingin melakukan satu ketaatan atau ibadah, kita berat. Kita berat, jujur aja berat. Pengen bangun subuh, pengen sholat zuhur, pengen sholat, pengen puasa. Di awal-awal itu berat. Tetapi ketika kita jalani pelan-pelan, Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan selanjutnya. Tetapi ketika kita ingin melakukan kemaksiatan sebaliknya, di awal-awal hati kita tuh berat. Di awal-awal kita ketakutan. Takut ini, takut itu. Kita ketakutan. Tapi hadiah dari berbuat keburukan adalah dimudahkan untuk berbuat keburukan selanjutnya. Dan keburukan selanjutnya ini tidak akan mungkin sama. Jadi ketika teman-teman coba untuk membuka diri teman-teman melakukan satu kemaksiatan, biasanya setan tidak akan membiarkan kalian hanya hanyut di dalam satu kemaksiatan. Sama seperti tadi, awalnya apa? Karena penasaran, turun, akhirnya apa? Terjadi perzinahan. Dari dugem itu biasanya terjadi perzinahan. Dari dugem itu biasanya muncul mabok-mabokan. Dari dugem akhirnya kumpul cowok cewek pada sesuatu yang Allah larang. Wah, dari sana akhirnya terjadi zina pertama di muka bumi. Terjadi di mana? Terjadi di zaman itu. Di mana laki-laki dari keturunan Syith dan perempuan dari keturunan Qabil itu berzina di sana. Itu dia. Kemudian
dari keturunan Syith ini ketika menikmati perempuan-perempuan dari keturunan Qabil, mereka kemudian naik dan memberitahu seluruh penduduk dataran tinggi dari keturunan Syith. Bro, sumpah bro, di bawah tuh ceweknya cakep-cakep banget. Perlu nih kita turun nih. Coba udah ikut aja. Gak kira ketemu kok sama bapak, gak kira ketemu kok sama kakek. Ini saya maksud bapak kakek itu mungkin Syith alaihi salam. Gak kira ketahuan. Kita berangkat turun mereka. Dan itulah yang terjadi. Dan yang dari bawah, karena ngeliat di atas cowoknya cakep-cakep, memilih untuk naik cewek-ceweknya. Jadi sebagian turun, sebagian naik. Udah, terjadi perzinahan secara masif dan besar-besaran. Tetapi waktu itu, dosa yang ada di bumi itu masih berputar di sekitar mabok, zina, party, dugem, kemudian iri, dengki, pembunuhan, berputar-putar di situ. Dan belum ada yang syirik kepada Allah. Jadi mereka semua dengan seluruh kemaksiatannya, mereka itu masih mentauhidkan Allah. Di mana kesyirikan baru muncul kira-kira 10 abad setelah kematian Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, 10 atau lebih sedikit wallahu alam, dan terjadi di beberapa peristiwa yang diperdebatkan oleh para ulama, dan banyak para ulama mengatakan kesyirikan pertama yang muncul di muka bumi muncul di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam dengan berbagai macam versinya. Nah, kemudian masa-masa keburukan itulah yang terjadi. Nah, dari situ Nabiullah Syith dakwahnya makin mendapati berbagai macam ujian demi ujian dilewati, mendakwahi kaumnya, belum lagi dari golongannya Qabil yang kemudian memilih untuk naik karena penasaran, didakwahi lagi. Akhirnya setelah itu kemudian Nabiullah Syith meninggal. Kira-kira sebagian ulama menyatakan usianya waktu itu berusia 912 tahun. Sebagian ulama berkata 1012 tahun. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Mengingat kita mengambil cerita-cerita ini bukan dari sumber kita Al-Quran ataupun hadis, melainkan dari riwayat-riwayat Israiliyat yang kita ambil itu sebagai hikmah dan jalan cerita. Nah, baru setelah itu estafet perjuangan Nabiullah Syith dilanjutkan oleh keturunannya, yaitu siapa? Yanish atau Anush, yang insya Allah akan kita bahas di episode yang akan datang. Dan ketahuilah teman-teman bahwasanya keturunan yang tersisa adalah keturunan Nabiullah Syith. Jadi bisa kita bilang Nabiullah Syith adalah kakek kita bersama, adalah leluhur kita bersama. Kenapa saya bilang begitu? Karena Nabiullah Syith lah yang menurunkan Nabiullah Nuh. Dan di zaman Nabiullah Nuh yang tersisa hanyalah keturunan Nabiullah Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan keturunan Nuh adalah yang tersisa. Kalau keturunan Nuh yang tersisa berarti keturunan kakek-kakeknya itu doang kan yang tersisa, sehingga seluruh keturunan dari Qabil, keturunan yang lain itu semua punah, dan yang tersisa adalah keturunan Syith, kemudian keturunan di bawahnya lagi Yanish, dan keturunan di bawahnya lagi yang insya Allah di episode selanjutnya akan kita bahas satu persatu secara singkat biidznillah taala. Sampai di sini biidznillah. Kalau ada salah mohon maaf. Hadza wallahu subhanahu wa taala alim bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.